Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris, Tambuk D701 dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asita Tambuk G701 18014 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marhani, Stambuk G701 18174. Saya dari kelas D. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai rute pemberian secara oral pada hewan uji. Sebelum itu perlu kita ketahui dulu beberapa macam rute pemberian obat. Yang pertama adalah rute oral, di mana rute oral adalah pemberian obat yang dilakukan melalui mulut hingga masuk ke saluran pencernaan yang melalui proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang kedua itu ada rute intravena. Rute intravena adalah rute yang dimana obat diinjeksikan melalui pembuluh darah vena yang efeknya sistemik atau seluruh tubuh. Kemudian ada rute intraperitoneal yang dilakukan di abdomen atau di bawah perut. Kemudian ada rute subkutan, yaitu rute yang dilakukan penginjeksian di bawah kulit. Kemudian ada rute sublingual, di mana obat diberikan di bawah lidah. Ada rute rektal, obat dimasukkan ke dalam rektum. Dan ada rute intravaginal, di mana cara pemberian obat di samping faktor formulasi, cara pemberian obat turut menentukan kecepatan dan kelengkapan resorpsi, tergantung dari efek yang diinginkan, yaitu efek sistemik atau efek lokal. Keadaan pasien dan sifat-sifat fisikokimia obat dapat dipilih banyak cara untuk memberikan obat. Jadi di sini faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memberikan obat untuk memilih rutenya, yaitu kita lihat dulu kondisi pasiennya. Selain itu kita juga melihat dari faktor formulasi sediaan obat dan sifat-sifat fisikokimia dari obat. Apakah itu obat mudah larut dalam air atau tidak? Karena kebanyakan kalau obat yang sukar larut dalam air itu dia dibuatkan sedan suspensi. Kan sedan suspensi itu dia obat-obatnya tidak larut. Jadi kalau untuk disuntikan atau diinjeksikan misalnya pada rute intravena itu tidak bisa, maka akan menyebabkan penyumbatan. Jadi dia hanya bisa dilakukan secara oral, bisa juga melalui injeksi, tapi harus melewati formulasi sediaan yang lebih lagi dibandingkan dengan rute oral. Jadi rute oral ini juga merupakan salah satu obat yang efeknya salah satu rute pemberian yang efeknya sistemis atau seluruh tubuh, di mana pemberian obat melalui mulut adalah cara yang paling lazim digunakan karena yang sangat praktis, mudah, dan aman, dan juga kan langsung diminum, jadi tidak memerlukan alat bantu lainnya seperti injeksi, kan dia menggunakan dispo atau alat suntik. Jadi hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang yang profesional yang dapat melakukan hal tersebut. Baiklah, langsung saja. Kalau pada hewan uji itu, kalau kita menggunakan rute oral, itu pada sediaan larutan, suspensi, atau emulsi. Larutan yang obatnya kan sukar larut dalam air. Jadi dia itu dilakukan dengan bantuan alat. Kalau pada hewan uji dia tuh menggunakan bantuan alat yang biasa kita sebut dengan sonde. Sonde ini dia itu ujungnya tumpul atau bulat berbentuk kanula. Pemberian obat secara oral pada hewan uji dilakukan dengan cara yaitu kita memegang hewan uji, di mana jari tengah kita dan jari telunjuk kita itu memegang pada bagian tengkuk, jari manis dan jari jempol kita memegang pada bagian kaki depan, dan jari kelingking kita memegang pada bagian ekor. Pada saat pemberian obat, posisi tikus diposisikan secara terlentang, kemudian dimasukkan sonde tersebut melalui mulut secara perlahan-lahan pada bagian langit-langit belakang hingga esofagus.
Pemberian obat secara oral ini harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai cairannya masuk ke dalam paru-paru atau saluran pernapasan. Maka jika hal itu terjadi, maka akan menyebabkan hewan uji mati. Setelah sondenya tersebut sudah sampai esofagus, obat sudah mulai boleh dikeluarkan dari suntik tersebut atau sonde tersebut. Setelah obat dikeluarkan, maka keluarkan sonde secara perlahan-lahan, kemudian kembalikan tikus pada tempat semulanya dengan hati-hati. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas D, kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rute pemberian obat. Jadi untuk yang kita ketahui bersama, untuk yang umum, rute pemberian obat itu ada 5. Yang pertama oral, intraperitoneal, intravena, subkutan, dan intramuskular. Kalau oral sendiri yaitu pemberian secara melalui mulut, kemudian intravena itu melalui pembuluh darah, intramuskular itu pada otot, kemudian subkutan itu di bawah kulit, dan intraperitoneal itu di bawah perut. Dan ada satu yaitu sublingual di bawah lidah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang intraperitoneal. Pemberian intraperitoneal ini dia pemberian obat tepat di bawah perut menggunakan jarum suntik sejajar dengan kaki dan 1 cm dari kelamin. Untuk pemberian obat secara intraperitoneal ini tidak digunakan untuk manusia. Kenapa? Karena ditakutkan akan terjadi kesalahan penyuntikan. Apabila terjadi kesalahan penyuntikan, akan merusak hati maupun kantung kemih. Jadi kalau untuk hewan uji, yang pertama diambil tikus dari kandang, kemudian dijepit punggung mencit atau tikus sampai kulit bawahnya itu tegang, kemudian disuntikan pas di bawah perut, di sejajar dengan sejajar dengan kaki dan 1 cm dari kelamin. Kemudian disuntikan. Kemudian bila sudah masuk, usahakan jangan sampai ada gelembung udara. Kemudian setelah masuk disuntikan obat yang akan kita berikan, kemudian ditarik secara perlahan-lahan, kemudian ditutup dengan alkohol. Sebelumnya kita harus sebelum kita melakukan penyuntikan, bagian dari tubuh yang akan disuntik kita basahi dengan alkohol. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan macam-macam obat yang digunakan dalam percobaan ini. Yang pertama paracetamol, nama resmi acetaminophen, nama sinonim paracetamol, indikasi meringankan rasa sakit baik sakit gigi maupun sakit kepala dan menurunkan demam. Adapun mekanisme kerja obat paracetamol sebagai antipiretik yaitu dengan menghambat sintesis prostaglandin di hipotalamus, di mana prostaglandin ini ialah hormon yang dihasilkan oleh tubuh dan mempunyai efek berbagai macam di dalam tubuh, termasuk proses penghantaran rangsangan sakit di otak dan modulasi termostat atau pusat pengendali panas di hipotalamus. Adapun obat ini dapat diberikan dengan rute pemberian melalui oral, rektal maupun intravena. Yang kedua ibuprofen, nama resminya ibuprofen, nama sinonimnya ibuprofen, indikasinya untuk meringankan nyeri baik nyeri ringan maupun nyeri sedang dan menurunkan demam. Adapun mekanisme kerja obat ibuprofen sebagai antipiretik yaitu dengan menghambat enzim siklosi genase dan menghambat sintesis prostaglandin, di mana siklosi genase ialah enzim yang terlibat atau berperan dalam pembentukan prostaglandin. Adapun rute pemberiannya dapat diberikan melalui oral, rektal, intravena maupun topikal. Yang ketiga yaitu asetosal. Nama resminya yaitu
asetil salisilik asid, nama sinonimnya asam asetil salisilat atau asetosal. Indikasinya untuk meringankan sakit kepala, pusing, sakit gigi, dan menurunkan demam. Adapun mekanisme kerja obat asetosal sebagai antipiretik yaitu dengan menghambat enzim siklosidinase secara spesifik sehingga mengakibatkan penghambatan secara langsung pada prostaglandin. Sedangkan rute pemberiannya dapat diberikan melalui oral maupun rektal. Oke, jadi sini menjelaskan sedikit tentang cara kerjanya. Pertama, cara kerjanya itu disiapkan alat dan bahan, kemudian dibuat larutan yang secara fisiologis, suspensi NaCMC plus paracetamol, suspensi NaCMC plus ibuprofen, dan suspensi NaCMC plus asetosal. Untuk selanjutnya itu kita hitung lagi faktor pemberian secara oral untuk kelompok sediaan obat kelompok 3, 4, dan 5. Untuk sediaan suspensi NaCMC itu pada kelompok 2 dihitung juga faktor pemberian secara oral. Untuk kelompok 1 itu kita hitung faktor pemberian secara interperitoneal. Kemudian jangan lupa juga kita hitung juga faktor pemberian ekstrak ragi pada semua tikus. Kemudian secara kerja selanjutnya itu kita ukur suhu awal ya semua tikus, kemudian diinjeksikan itu ekstrak ragi secara subkutan. Nah, jadi sedikit saya jelaskan tentang subkutan. Subkutan itu ketika kita menyuntikkan ekstrak tersebut melalui punuk tikus. Kita lihat punuk kita misalkan ini hewan tikus, kemudian di sini punuknya. Punuknya itu pertama kita oleskan dengan alkohol. Kenapa kita oleskan alkohol? Untuk mencegah infeksi dan iritasi pada kulit tikus. Kemudian setelah kita oles alkohol itu kita ambil tikusnya, kemudian sedikit angkat kulitnya. Kenapa kita angkat kulitnya? Untuk mempermudah kita menginjeksikan secara subkutan untuk ekstrak ragi. Jadi seperti itu. Setelah kita suntikkan secara subkutan untuk ekstrak raginya, kita ukur lagi suhu pada semua tikus secara rektal. Kemudian kita berikan sudah sediaan obat. Yang pertama itu sediaan larutan inhasial fisiologis pada kelompok 1 secara interperitoneal. Jadi sedikit saya jelaskan tentang interperitoneal itu sendiri. Interperitoneal itu ketika kondisi di mana kita menyuntikkan tikus di bawah perutnya. Jadi cara kerjanya pertama, kita ambil tikus, kita jepit di kedua lehernya, dan kita usahakan kita menggenggam itu kakinya. Kenapa? Karena ketika kita membalik tikus itu pasti akan meronta-ronta tikusnya. Jadi di situ kita akan menjepit kedua kaki dan lehernya sehingga mencegah itu tadi. Kemudian kita balik tikusnya, kemudian di area perut atau bawah perut atau di kedua masing-masing antara kaki itu kita olesi dengan alkohol. Kenapa? Karena di situ kita tempatnya menginjeksikan. Seperti itu. Jadi kita berikan alkohol pada masing-masing di bawah perutnya. Setelah kita berikan alkohol, kemudian ambil sediaannya, baru diinjeksikan secara interperitoneal. Jadi seperti itu interperitoneal. Untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5 itu sama cara kerjaan secara oral. Jadi saya jelaskan saja satu yang tentang suspensi NaCMC, pemberian suspensi NaCMC. Untuk NaCMC itu kita berikan secara oral. Pertama sama cara kerjanya seperti interperitoneal, tetapi berbeda pada hasil akhirnya. Jadi kita pertama itu kita jepit itu kedua leher, dan usahakan kita jangan membiarkan kakinya juga meronta-ronta. Kemudian itu tikusnya dibalik. Tetapi di sini yang perbedaan kita tidak menyuntikkan di sini, tetapi kita melalui secara saluran pencernaan menggunakan sonde. Jadi setelah kita balik seperti ini tikusnya, setelah kita balik seperti ini, kita ambil sediaannya, kemudian kita mencari-cari tentang di saluran pencernaan, jangan di saluran pernapasan, karena tikus sangat
sangat hati-hati dia dalam pemberian oral. Kenapa? Karena salah sedikit itu tikus akan mati. Kenapa akan mati? Kita bisa saja kita melakukan pemberian sedia obat itu ke saluran pernapasan, karena saluran pernapasan tikus didapat di bawah lidah, sedangkan saluran pencernaan di atas lidah. Jadi pastikan sonde kalian itu di atas lidah tikus. Nah, kemudian setelah kita mendapat di atas lidah tikus, kemudian ditekan ke bawah sampai mentok sondenya atau mencapai lambung, kemudian dikeluarkan cairan suspensinya. Jadi untuk kelompok 2, 3 dan 4 dan 5. Kemudian tikus didiamkan selama 5 menit, kemudian diukur lagi suhu tikusnya. Kemudian dihitung per 5 menit. Kenapa kita hitung per 5 menit? Karena untuk data-data. Jadi untuk T kelima itu ditandakan T kelima, T10, T15, T20, T25 dan T30. Kemudian diamati tikusnya, didokumentasikan, dibuat dalam bentuk grafik data-datanya, kemudian disimpulkan.